Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama gua Dadam. Gua di sini akan menemani kalian semua di program acara Deep Talk Milenial bersama UMJ. Nah, tentu saja kali ini gua gak sendirian karena gua ditemanin sama teman gua nih, yakni mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh kenalin nih, namanya siapa nih? Oke, kenalin nama gue Alivia. Gue dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, Kak Alivia ya. Nah, oke guys, sebelum kita lanjut obrolan lebih dalam lagi, kita akan putar terlebih dahulu video pengantar dari Dr. Makrun Sanjaya MSOS. Ini dia. Jadi pada mulai semester ini di Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi, maupun di Fakultas Agama Islam, di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sebagai dosen pengampu, 2 mata kuliah yaitu Teknik Produksi Acara di Prodi Ilmu Komunikasi, dan Pasca Produksi Media di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, saya terapkan untuk hasil dari ujian akhir semester dalam bentuk karya video. Nah, dari hal yang kami lakukan ini merupakan sebuah, ya boleh dikata sebuah langkah yang baru ya. Sehingga anak-anak ini, mahasiswa ini, kreativitasnya, kemudian ide-idenya kita eksplor, kita bebaskan mereka. Saya sebagai dosen hanya memberikan koridor, batasan-batasan tentang etika dan estetika. Selanjutnya, untuk mengapresiasi dan meningkatkan rekognisi Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya sebagai dosen pengampu, ini kita kerjasama dengan TV Muhammadiyah, TVMU, hasil dari karya mereka kita siarkan di media televisi Muhammadiyah sebagai media milik Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah bersiaran digital terestrial. Diharapkan hal ini memicu semangat, kemudian juga bisa dikembangkan di masa mendatang untuk lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dari hasil yang kami monitor, saya sebagai dosen pengampu, hasilnya sangat baik. Dan ini layak untuk disiarkan di industri penyiaran televisi. Oke guys, kita akan lanjut obrolan bersama Kak Alivia. Kayak gimana nih? Untuk itu dari kelompok 1 ya? Iya, betul. Nah, untuk tema dari video yang lo ambil itu sendiri apa temanya? Sebenarnya temanya itu lebih ke reportase berita sih. Ya, oke, reportase. Lebih ke reportase berita, terus mengangkatnya ini PRJ, tahu kan PRJ ya? Ya. Jakarta, oke. Betul. Kita ngangkat tema itu sih. Oke. Nah, di PRJ sendiri kan seperti yang kita tahu ya, ramai banget orang-orang yang ada di sana. Betul. Nah, pasti dalam pembuatan atau proses pembuatan videonya itu sendiri atau kontennya itu sendiri pasti lumayan susah juga ya. Iya, nah, benar banget. Jadi di sana tuh kebetulan saya sendiri hostnya waktu bikin video itu. Terus ketika kita lagi tag mau kayak ngenalin nih PRJ nih kayak gini gitu, kita harus kebetulan saya dijagain sama teman-teman gitu dari kanan kiri. Soalnya kalau misalnya lagi tag nggak dijagain tuh suka ada orang yang tiba-tiba lewat, atau orang yang tiba-tiba masuk frame gitu kan. Jadi harus berkali-kali tag gitu. Terus suaranya juga kan di sana rame banget gitu ya. Jadi suaranya banyak noise gitu sih. Jadi harus bener-bener diakalin gitu. Ya, jadi banyak banget ya rintangannya. Jadi kita juga harus persiapannya juga lebih matang lagi ya. Nah, oke. Mengenai konten yang lu buat atau video yang lu buat ini, gue mau nanya nih, kenapa PRJ? Karena gimana ya, PRJ ini kan cuma ada 1 tahun sekali ya kebetulan. Iya, betul, terus diadainnya sebulan doang gitu kan. Jadi kayak wah kira-kira kayaknya kalau misalkan kita ngambil PRJ nih bakal rame gitu. Soalnya biar orang-orang juga yang di luar Jakarta tuh tahu kayak seperti apa nih PRJ. Terus orang-orang yang mau ke PRJ juga tahu nih keadaan di PRJ itu ternyata seramai ini gitu. Jadi mereka harus kalau misalnya ada anak kecil gitu, mereka bawa anak kecil, mereka ngejaga anak kecilnya tuh harus ekstra gitu sih. Nah, gue sedikit penasaran nih, kan banyak banget di PRJ itu kayak kegiatan semacam hiburan, terus kuliner juga gitu kan. Nah, yang paling mendominasi tuh, yang ada di PRJ itu apa sih? Yang paling mendominasi sih ini jajanan. Banyak banget macam-macam, dari makanan ringan sampai makanan berat, terus minuman-minuman juga ada macam-macam di situ. Kebetulan di sana juga kita dapat, kalau kita tukerin tiket masuk itu kita dapat kayak voucher gitu. Terus di sana kita bisa dapat
apa ya kayak beberapa produk yang kita tukar dari voucher Ditukar itu dari terus voucher itu. iya gratis gitu kan. Iya, Jadi menarik banget kan. seru juga ya, lumayan. Oke, jadi sebenarnya PRJ ini yang sekarang itu yang 2023 itu sudah yang ke-56 ya? Iya, Karena benar. kan harusnya itu yang ke 56 karena kan sebelumnya Covid. ya sempat absen 2 tahun tuh. Iya. Jadi yang sekarang itu PRJ yang 2023 itu yang ke 54 jadinya. Iya, betul. Oke, mungkin ini ya pesan yang dapat lu berikan buat penonton nih mengenai konten yang lu buat itu gimana? Oke, kalau misalkan dari video yang gue buat itu sama teman-teman gue, pesannya kayak lebih ke kalian yang mau ke PRJ nih, kalian harus nyiapin beberapa kayak apa aja sih yang harus kalian siapin tuh kayak uang cashnya gitu. Kalian di sana karena di sana kan susah gitu ya, maksudnya mau ke ATM itu nggak ada gitu. Jadi lebih disarankan tuh harus pakai uang cash gitu. Terus yang kedua, penjagaan ketat sih buat barang-barang pribadi terutama kayak dompet gitu, karena kan banyak isunya juga tuh katanya di situ banyak copet gitu ya. Iya, nah makanya itu. Terus sama jaga anak kecil sih, anak kecil kalau misalkan kalian orang tua nih, para orang tua bawa anaknya nih jalan-jalan ke PRJ, nah karena kebetulan waktu gua kesana tuh banyak banget pengumuman anak hilang gitu. Harus benar-benar didampingi iya, ya orang benar. tuanya. Dan ini juga PRJ itu kan event besar-besaran ya, jadi kesempatan lah selagi masih muda gitu, karena ini juga ada setahun sekali gitu lah ya, jadi sebisa mungkin datanglah ke sana. Oke guys, bagaimana keseruannya mengenai konten video di PRJ, kita saksikan video berikut ini. Halo semuanya, sekarang aku udah sampai di Jakarta Fair 2023. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana sih keseruan di dalamnya, ayo ikutin terus aku. Nah, sekarang aku udah masuk ke dalam Jakarta Fair 2023. Buat kalian yang nanya, aku pegang apa sih? Aku pegang tiket yang tadi udah kalian tuker di loket utama. Kalian bisa tukerin di stand-stand tertentu yang ada di dalam Jakarta Fair 2023. Sekarang, temenin aku yuk tukerin voucher yang kita dapat di loket utama tadi. Karena sekarang cuacanya panas banget, aku mau tukerin vouchernya ke yang seger-seger nih. Kebetulan, tadi aku lewat di stand teh botol sosro, jadi langsung aja aku tukerin vouchernya. Buat kalian yang remaja jompo, bisa banget nih naik kereta yang udah disediain di sini. Sebelum tukerin voucher yang lain, yuk ikut aku keliling sambil cari kira-kira stand apa lagi ya yang bisa aku tuker vouchernya. Nah, selain bisa ditukerin ke minuman, kalian juga bisa tukar voucher yang kalian dapat di pintu masuk tadi ke sosis Kenzer. Selain bisa menikmati aneka jajanan di sini, Jakarta Fair juga menyediakan tempat konser. Nah, di sini Jakarta Fair mengundang berbagai musisi dan artis tanah air. Nah, ternyata bukan cuma jajanan aja nih yang ada di Jakarta Fair. Jakarta Fair juga menyediakan wahana-wahana seperti yang ada di pasar malam loh.
Sekarang ikut aku yuk naik salah satu wahana yang kelihatannya seru banget nih. Jadi gimana? Udah tertarik belum buat berkunjung ke Jakarta Fair 2023? Oke teman-teman, itu aja video perjalanan aku di Jakarta Fair kali ini. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Dadah! Oke guys, kembali lagi bersama gua Dadam. Jadi kali ini gua akan ngobrol lagi bersama temen gua, cuman yang berbeda lagi ya, orang yang berbeda lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenali namanya siapa nih? Ya, perkenalkan nama gue Java Moreno Alfian. Gue mahasiswa FISIP UMJ, jurusan Ilmu Komunikasi. Ya oke. Jadi gua akan nanya nih mengenai konten atau video yang lu buat ya. Lu dari kelompok 2 ya? Iya. Nah, dari kelompok 2 lu sendiri tema yang lu ambil untuk video itu apaan tuh? Jadi tema yang gue ambil itu tentang reportase sebuah pameran seni Pameran gitu. seni. Oh iya. Namanya apa tuh pameran seni itu? Nama pameran seninya All Along the Watchtower. Oh iya, All Along the Watchtower ya. Iya. Oke. Nah, untuk pameran seninya itu sendiri, kenapa lu pilih All Along the Watchtower? Kan banyak sekali tuh pameran-pameran yang ada di Indonesia tuh. Kayak seperti yang gua tahu tuh kayak pameran seni Taman Ismail Marzuki itu kan salah satu juga. Nah, kenapa tuh lu pilih All Along the Watchtower? Kenapa gue milih pameran All Along the Watchtower itu karena pertama ya, pameran itu tuh mungkin bisa jadi cuman sekali diadakan. Oh iya. Ya karena dia tuh selalu berganti gitu artisnya. Jadi pas gua kesana itu di All Along the Watchtower itu artisnya itu ada Alip John, Bang Abeng Alter, Tutu dan lain-lain lah. Makanya gua kesana gitu. Artisnya artis-artis yang lumayan gua suka gitu karya-karyanya juga. Iya. Dan juga sebenarnya pameran seni ini juga medianya tuh unik banget, kayak di sana tuh ada yang dari koran, dari ban sepeda, kayak gitu. Iya. Artistik banget ya ininya. Iya. Nah, untuk lu sendiri nih, kan lu yang memproduksi konten itu ya. Nah, untuk prosesnya sendiri bagaimana tuh? Untuk prosesnya sebenarnya ya mungkin alhamdulillahnya ya bisa dibilang hoki juga karena kita dapat kesempatan ketemu sama artisnya si senimannya juga. Jadi kita juga bisa ngobrol-ngobrol bareng sama dia. Ngobrol langsung ya. Ya terus untungnya juga kondisi pameran itu lagi sepi gitu, jadi nggak terlalu noise kayak gitu. Jadi lumayan agak lebih mudah lah ya dalam proses pembuatannya. Oke, nah gua akan sedikit kepo lagi nih kepada lu. Lu emang punya basic di seni ya? Apa gimana? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Suka aja gitu. Oh iya. Gue kira lu suka punya basic background seniman gitu atau seni. Oke. Kira-kira ada gak pesan yang lu mau sampaikan ke masyarakat yang nonton video lu, khususnya tuh yang sama-sama punya seni gitu? Iya. Kalau pesan dari video yang gue buat yang nonton tuh, jadi lu tuh boleh milih apapun yang lu suka, apapun yang mau lu kerjain. Jangan ikut-ikutan. Lu mau membuat karya juga buat yang lu suka gitu. Jangan lu ikut-ikutan orang lain jadi buat ini, jangan gitu. Karena semuanya itu hidup lu itu buat lu, bukan buat orang lain juga gitu. Ya karena rasa senang dan rasa kebanggaan tersendiri ya bagi orang ketika, khususnya bagi seorang seniman ya, ketika seninya itu atau lukisannya itu disukai atau diminati oleh orang banyak ya. Nah, oke guys, kita akan saksikan nih video dari kelompok 2 tentang pameran seni yaitu All Along the Watchtower. Kita saksikan videonya berikut ini. Halo e-commerce, perkenalkan saya Regi Agriani yang akan mengajak kalian untuk melihat hasil artwork karya seniman muda yang berada di Jakarta Selatan, Cipete Raya. Let's go!
Pameran bersama All Along the Watchtower yang diinisiasi oleh NA Art House merupakan sebuah suguhan eksplorasi artistik terkini dari 6 seniman muda yang melihat kota sebagai pijakan dan jangkar berkarya. Dikala Bob Dylan memainkan peran ganda sebagai badut dan pencuri yang berupaya mencari jalan keluar dari sebuah metafora kota metropolis, Abeng Alter, Alip John, Haris Haska, Irski, Naufal Apsar, dan Tutu justru mengamini kehidupan kota yang berisik, penuh kebingungan, dan mungkin tidak terlalu menyenangkan. Baik, saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung dari pameran ini dengan kakak siapa Pak? Saya Adil. Saya Regia Greni Kak. Kak, kalau boleh tahu apa sih yang membuat kakak tuh tertarik datang ke sini? Sejujurnya yang membuat gue tertarik itu ada Tutu. Oh, ya. Tutu itu siapa sih Kak? Kalau boleh tahu, boleh ceritain? Tutu itu gue ngikutin dari dia lagi sering-seringnya gambar di jalan karena dia berawal dari skena graffiti. Ya, paling itu sih. Makanya gue lumayan ngikutin, jadi gue datang sini karena Tutu. Nah, dari beberapa hasil karya para seniman nih, apa yang membuat kakak suka gitu, dan apa hasil karya yang kakak suka di sini? Oh, kalau karya yang gue suka, gue tertarik banget sama The Nut Shop-nya dari Naufal Apsar. Nah, apa yang membuat kakak tertarik sih dengan hasil karya itu Kak? Kalau yang membuat gue tertarik sama karya itu, menurut gue unik karena dia mix media, dia medianya di koran. Betul. Nah, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. All Along the Watchtower adalah sebuah upaya menelusuri jalan dan sudut-sudut perkotaan untuk kemudian memahami dan memberinya makna artistik. All Along the Watchtower adalah upaya jenaka dan menyenangkan di dalam hiruk-pikuk kehidupan yang riuh akan keluh kesah. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa Kak? Gue Irham. Satunya lagi? Gue Andre. Perkenalkan, nama saya Regia Agriani, Kak. Saya mau tanya sedikit nih, Kak, tentang pameran yang ada di sini. Kira-kira apa yang membuat kakak-kakak itu tertarik dengan pameran ini sih, Kak? Kalau gue emang tertariknya gitu sama seni lukis pertama, dan emang pengen coba-coba melukis. Udah sih itu. Kalau temannya? Kalau gue sih, gue kan anaknya FOMO banget ya, jadi yang viral ya gue ikutin gitu. Gue FOMO banget anaknya. Nah, dari berbagai macam hasil karya di sini, apa yang membuat kakak-kakak tertarik, dan lukisan mana sih yang menurut kakak tuh paling menarik gitu? Kalau gue tuh Naufal Apsar, yang gede banget tuh ready apa gitu. Kira-kira ada ceritanya nggak sih, Kak? Ceritanya kurang tahu, tapi ya unik aja gitu lukisannya. Kalau dari kakaknya? Kalau dari gue sih ini sih karyanya Bang Abeng, soalnya dari medianya bisa dilihat ini pakai roda sepeda, terus ada kayak wayang-wayangannya gitu, terus kayaknya sepemahaman gue ini tentang hubungan antara sama manusia gitu kayaknya. Berarti menarik banget nih ya buat kakak-kakak berdua untuk datang ke sini, Kak. Iya. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Apa yang membuat abang tertarik sih dengan dunia seni ini, Bang? Sebenarnya gue tertarik, emang gue passionate secara general itu emang hal-hal yang berhubungan dengan kreativitas, seni, desain itu gue nggak tahu kenapa emang dari gue kecil, dari gue muda itu emang dari muda, dari gue dulu lah pokoknya emang gue suka gitu. Dan sedikit banyak kehidupan gue mungkin hampir 80% sampai di umur sekarang ini selalu berkutat di arena itu gitu. Dan ya udah sih, basically ya karena panggilan mungkin ya, dan passion gue gitu untuk bikin sesuatu dan explore terus gitu. Saya Regia Greni, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Dadah. Oke guys, kembali lagi bersama gua Dadam di Deep Talk Milenial bersama UMJ. Nah, kali ini gua akan ditemani teman gua lagi nih yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalin nih Bang, namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Fauzi Wisanto.
Dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, nah ini kan gua akan bertanya nih tentang pembuatan video yang lu buat. Lu dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 3 sendiri, tema yang lu ambil apa tuh? Tema yang diambil itu sebuah kehidupan nyata seorang tukang parkir yang kena sebuah musibah gitu karena ulahnya dia sendiri. Iya. Oh iya, jadi judulnya itu yang gua lihat ya videonya itu Copet Tobat ya. Iya. Nah, gue penasaran nih, Copet Tobat itu seperti apa sih? Apakah dia setelah nyopet langsung ngaji gitu? Apa gimana tuh? Bisa ceritain tuh gimana? Video yang saya buat itu tuh sebuah rangkaian cerita dari awalnya sebuah tukang parkir. Nah, di situ kayak tukang parkir melihat ke sebuah kesempatan untuk mencopet karena tukang parkirnya itu sedang krisis ekonomi. Jadi terpaksa gitu harus mencopet. Nah, pas itu kebetulan waktunya tepat gitu untuk mencopet. Nah, dia terpaksa sama temannya itu melakukan aksinya tersebut. Jadi pas copet gitu, waktunya bisa berhasil. Terus pas keesokan harinya dia langsung kena musibah gitu, Bang. Oh iya. Oh jadi lu ceritanya itu seorang tukang parkir yang memang lagi kesusahan ekonomi ya. Nah di situ kalau ada kesempatan untuk mencari duit yang lebih cepat gitu dengan cara nyopet gitulah ya istilahnya. Nah kemudian gue mau tanya nih sama lu nih, kan di real life juga kan di dunia nyata ya copet itu kan memang ada ya. Nah kira-kira bakal mewakili para pencopet yang ada di real life ini atau di dunia nyata ini ketika nonton video lu tuh, kayak misal, wah ini misal gue pencopet nih, wah gue kalau gue nyopet nih pasti gue kena ajab kayak gini nih. Nah kira-kira menurut lu itu dapat mewakili gak? Ya karena tema yang saya ambil tuh kayaknya dari kehidupan nyata gitu. Karena sering terjadi di kehidupan nyata tuh kayak sering banyak pencopet-pencopet mulai dari di jalanan, di bis atau di tempat-tempat umum lainnya. Jadi buat yang melihat video itu segera bisa tobat atau tidak melakukan lagi supaya tidak kena azab atau kejadian yang tidak diinginkan. Ya mungkin istilahnya jangan menghalalkan segala cara lah ya. Meskipun itu untuk kebutuhan kita juga. Nah, oke, gue akan menurut lo nih, pesan yang dapat lu sampaikan ke masyarakat di luar sana yang nonton video lu tuh gimana tuh? Pesannya itu buat yang nonton video saya, jadi jangan pernah melakukan hal buruk atau yang bisa membuat sebuah musibah dengan cara cepat gitu. Jadi kayak hal-hal yang tidak baik gitu dilakukan seperti mencopet atau mengambil barang orang lain gitu. Nah, jadi itu dia guys penjelasan dari kelompok 3 mengenai konten atau video yang dia buat. Oke, bagaimana videonya kita saksikan bersama, ini dia. Ya, gimana nih? Gimana sukses ya orang kita hidup begini terlantar lagi selamat dari kemana-mana boleh gimana kalau kita nyopet aja Ci? Gila, sedih dosa ya lu begitu. Tapi mau gimana lagi Ci? Iya juga sih, targetnya kita anak kuliahan nih, biasanya banyak duit kalau anak kuliahan gitu. Oke deh Ci, kapan kita mau rencanain Ci? Duh, ini gimana sih? Bener nggak ya? Duh, Malik mana sih? Gue nggak tahu lagi ini di mana. Apa nanya orang aja kali ya? Mas, Ya. kalau misalkan jalan Siliwangi di mana ya? Nah ini Jalan Siliwangi. Kalau Jalan Siliwangi lurus aja tuh ke situ tuh. Oh, ke sana. Ya. Li, kok kata masnya tadi gue nanya orang, terus katanya tuh masih majuan dikit. Lu di mana sih? Sumpah ya, gue tuh nggak tahu tuh di mana. Ja.
Lihat tuh. Apinya bagus juga itu. Jatuh berat. Pengen mana, Ci? Itu tuh, apa kita ambil aja ya HP-nya tuh? HP-nya bagus tuh. Ah, gila, aduh. Mahal itu. Maya nego tuh HP-nya kalau kita copet bisa bagi 2. Gimana ya, Ji ya? Ayolah, copet aja tuh. Tolong, ada copet, tolong. Balik. Sini. Kemana aja? Balik sini. Ji, lu ngapain? Gue cariin lu dari tadi, kemana aja? Malik, HP gue dicopet. Kok bisa? Gimana ceritanya? Iya, soalnya tadi pas gue lagi nanya ke mas parkir, dia ngasih tahu jalannya. Cuman pas gue di sini, tiba-tiba dia ngambil. Mas parkir yang mana, Dil? Mending kita cari ya pelakunya sekarang. Ayo, Dil, kita cari pelakunya. Ayo. Aja, ini kan kita udah dapet HP nih kemarin. Mas copet nih. Kira-kira kita dapetin ya? 2 aja kali, Ji ya? 2 ya, biar kita untungnya bagi 2 nih. Nah, cocok. Nah, ayo kita jual. Oke, kan kalau dijual kan lumayan mahal tuh. Nah, ayo, Ji. mana ya? Aduh, sakit banget ini. Gara-gara jatuh nih mau jual HP. Apa kita gara-gara nyopet yang kemarin ya? Mungkin kayak Ji ya? Apa ini kena kame, Ji? Nah, mungkin tuh karena kita ngambil HP kemarin. Mana kaki gue sakit pada Ji ini, Ji. Gimana ya, tangan gue juga sakit ini. Kita balikin aja kali HP-nya. Ya udah kita balikin aja, Ji, ke Ayo HP, udah. Ji. Kita cari orangnya di mana, Ji ya? Ja, itu kayaknya ini yang bawa yang kemarin kita copet deh. Kayaknya iya tadi. Nah, coba kita samperin aja. Ayo, Ji. Mas, bukannya mas yang kembali ke HP saya ya? Ya nih Mbak, soalnya saya lagi butuh duit banget, ekonominya lagi kurang, jadi terpaksa harus nyopet. Masa Maya? Tapi nggak bisa dijual. Masa mas ngambil HP saya? Yaudah, mana sini HP saya? Ini Bang, maafin ya. Iya mas. Maafin kayak. Oke guys, balik lagi bersama gua Dadam. Kali ini gua ditemenin sama teman gua lagi nih dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalin nih, namanya siapa nih Bang? Perkenalkan, nama saya Sandy Priansyah. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, Sandy Apriliansyah. Lu ada nama panggilan nggak? Teman-teman biasanya manggil saya Cecen. Oke, Cecen ya. Ya. Oke, Cen. Untuk video yang lu buat itu temanya kayak gimana? Tema yang saya buat itu tentang lika-liku mahasiswa. Oh, konsepnya berarti itu kayak sketsa ya? Iya, ada sedikit. Gua lihat sketsa komedi lah ya, humor Yeah. gitu. Nah, itu kan tentang lika-liku mahasiswa. Berarti itu lu mewakili sebagai mahasiswa bahwa seorang mahasiswa itu banyak sekali gitu ya keluh kesahnya gitu lah ya. Yeah. Seperti kita harus ngerjain tugas, terus deadline dikejar deadline gitu ya kan dan sebagainya. Nah, video atau yang lu buat itu kan sketsa komedi. Nah, menurut lu nih
dapat mewakili mahasiswa yang lain nggak? Dibilang dapat mewakili, dapat karena tentu kita bisa lihat sendiri mahasiswa sekarang ya. Iya. Banyak sekali lika-likunya. Iya betul. Tentang misalnya mengerjakan tugas lah, dimana ayo besok kita mengerjain, ternyata nggak jadi. Iya. Jadi hanya sekedar wacana doang ya. Betul. Sama kan kalau mahasiswa sekarang nih ya, yang kalau ada tugas kelompok nih, ya misal kayak 5 orang, yang ngerjain itu pasti cuma 1 orang. Betul. Yang sisanya itu numpang nama doang kan? Iya betul. Nah oke. Nah jadi untuk sketsa komedi ya, berarti ada unsur komedinya dong. Tentu ada. Humor. Nah menurut lu nih, lu kan gue lihat nih di videonya, lu juga sama-sama main lah ya di situ. Nah menurut lu sketsa yang lu buat itu lucu gak apa gimana? Lucu atau nggak lucunya itu kita balikin kepada penonton lah. Iya betul. Tergantung yang nonton lah ya. Karena kan selera penonton atau humor penonton itu beda-beda kan. Beda-beda. Ada yang receh gitu, terutama yang penyuka joke receh. Meskipun humornya juga gak seberapa tapi tetap ketawa gitu, seru lah ya. Nah, untuk itu kan sketsa komedi lah. Untuk proses pembuatannya sendiri gimana tuh? Kalau untuk proses pembuatannya itu kita dalam 1 minggu sih kita udah selesai. Karena memang durasinya tidak terlalu panjang lah. Dan yang main itu cuma 3 talent. Iya. Jadi prosesnya lumayan cepet lah. Dan ini juga lah ya, lu kan memang nggak punya background komedian lah ya, jadi seadanya aja. Seadanya. Iya, oke. Nah, untuk misal ada pesan yang mau disampaikan nggak kepada penonton nih, sebagai pesannya teruntuk mahasiswa ya. Kita sebagai mahasiswa haruslah rajin belajar karena memang di zaman ini teknologi itu semakin canggih. Iya betul. Jadi jangan kita mengandalkan lah teknologi. Kita harus tetap belajar. Terus untuk tugas jangan nunda-nunda. Betul. Jangan biasa nih mahasiswa kita ngerjain deadline. Nah ya numpuk sama tugas yang lain. Kalau nggak benar-benar dikerjain dari sekarang gitu, ntar ketiban lagi nih tugas yang lain yang baru lagi gitu lah ya. Nah jadi oke guys, jadi itu ya penjelasan dari teman gua nih untuk video dari sketsa komedi Lika-Liku Mahasiswa. Nah untuk videonya kita akan saksikan videonya berikut ini. Udah lama di sini? Alhamdulillah. Setahun ada. Gue denger ada tugas fotografi. Ada. Nanti kita kerjanya di tempat biasa aja. Di pinggir kali? Iya, biasa di pinggir kali. Gue pada mancing situ. Idih, gak apa-apa, kita ikut mancing aja. Emang tugasnya ngapain sih itu? Kita tugasnya foto-foto lah. Masa ikut mancing? Oke. Gue punya pertanyaan buat lu nih. Apa tuh? Tugas-tugas apa yang paling susah? Nggak salah loh, nggak tahu gue. Tugas yang paling susah adalah ketika gue ngerjain udah begadang semalaman, besok nggak dikumpulin. Lu tau nggak tugas yang paling gampang? Apa tuh? Tugas yang nggak dikerjain. Ajar itu untuk ada. Bisa aja tuh. Dirawat Treja. Man, sebenarnya gue mau cerita nih man. Kenapa emangnya? Sedih juga gue denger. Belum. Jadi gue nih mau bayaran nih buat UAS kan ya. Cuman uang dari orang tua gue pakai man. Kenapa bisa pakai? Jadi gini man, gue dengerin kata Ustadz nih man. Katanya kalau kita sedekah ke masjid bakal balik tuh uang kita lagi. Gue sedekahin 2 juta nih uang kuliah. Istilah kata dikali 100 jadinya 200 man. Tapi gak balik-balik man. Gimana nih man? Habis thinking dia menurut gue tuh ada yang salah sama lu. Iya man, sebenernya gue udah pusing banget man. Lu boleh bersedekah tapi lu harus tahu kewajiban lu dulu nih. Ketika lu punya uang,
Dan itu amanat dari orang tua lu harus bayaran dulu. Misalkan ada sisanya lu sedekah. Bukan begitu? Tapi gimana? Mungkin menurut lu uang itu bakal balik nggak besok, Man? Bisa balik. Kasman. Jangan tunggu. Oh ya, kita kapan nih bertiga mau ngerjain tugas kelompok? Biar cepat selesai, pusing gue banyak banget tugas. Kalau kita sih tugas nggak ada ya, kita masih nyantai-nyantai aja, Man, kayak di pantai. Gue yang lengkap, jangan main-main aja dong. Masa gue manggil kas kayak kulkas lo. Bener ya. Gue juga ada tugas nih, susah banget lagi tugas gue. Kenapa tuh tugasnya susah? Tugas gue ngapalin juz amma 30. Bagus dong, biar lu jadi imam Mahdi. Iya, tapi kan masalahnya gue baru masuk Islam, gimana gue mau ngapalin? Itu bisa sesuai hadis. Innama a'malu binniyat. Artinya apa? Segala sesuatu harus disertakan dengan niat, pasti lu bisa. Aduh, gue gak bisa lagi, itu susah banget. Yaudah, kita bicarainnya di kantin aja. Sono. Ya gas ayo. Ya udah. Gas, ayo. Ayo deh, kita ngerjain tugas sekarang aja. Untuk lu berdua free kan? Tapi tunggu sebentar. Apalagi sih, banyak banget alasan. Halo. Lu bisa nggak sekarang? Iya sayang. Gue sih fleksibel. Sayang banget fleksibel. Ih, Oke. apaan aja alasan lu pacaran? Gimana ya? Terus Tiba-tiba kalau misalkan lu nggak dapet nilai, lu nyalain gue. Mau gue tulis sama lu. kita masih bisa besok. Udah mau lama. Gue juga mau cabut kok. Kok lu juga kurang ajar sih cabut? Cabut ya. Gue gitu banget sama tuh 2 orang. Ngerjain tugas nggak mau, dasar mahasiswa semerabut.